Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Riviana Fian Hasan dengan standbook I1B1 18011. Saya dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo Kendari. Dan sekarang ini saya berada di lokasi tambak udang faname, yang tepatnya di Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan Bapak siapa? Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Perkenalkan Pak, saya Marcella Riviana Fian Hasan dari Universitas Halu Oleo, jurusan Budidaya Perairan. Mau praktik lapang di lokasi Bapak. Kalau boleh tahu, ini tambak apa Pak? Tambak udang faname. Tambak udang faname. Di sini saya mau melakukan wawancara beberapa pertanyaan, kalau diperbolehkan Pak. Yang diperboleh, silakan. Yang pertama itu, bagaimana prosedur persiapan lahan? Mulai dari perbaikan konstruksi, jika pematang-pematangnya itu rusak, pengeringan tambak, pengapuran, pemupukan, dan pengisian airnya Pak. Ya, kalau perbaikan pematang itu kan dikeringkan dulu baru diperbaiki keliling. Ya, ada yang pakai pacul, ada yang pakai patiba, ada juga yang sebagian pakai skopa, tergantung dari lahannya. Kalau lahannya berlumpur ya kita pakai, ada namanya patiba, itu kan alatnya memang untuk dipakai menggali. Kalau berpasir kan tidak bisa dipakai patiba, pacul, antara pacul dengan skopa. Kalau proses pengiringannya itu kira-kira berapa hari Pak? Kalau pengiringannya, kalau semacam kita ini kadang tidak sampai 1 hari, tergantung dari pasang surutnya air tuh. Iya, Pak. Nah, kalau air surut pagi, dibuang pagi ya tengah hari atau sampai sore ya bisa kering. Apakah di sini dilakukan lagi pengapuran untuk tambaknya ini Pak? Nah, kalau kemarin kita pakai, tapi kalau ini maksudnya ini pengisian ini nanti ketiganya ini kita sudah tidak pakai lagi, karena dilihat kondisi lahan itu artinya sudah tinggi temperaturnya kan. Kalau pupuk ya masih kita pakai pupuknya itu ya pupuk TSP, karena lokasinya ini lokasi berpasir. Pupuk TSP? Ya, TSP SP36. Kalau pengisian airnya Pak? Kalau pengisian airnya kemarin, Airnya ini dari sungai? iya dari laut kita, enggak pakai sungai, langsung air laut langsung Pak. Iya, Pak. Ya, kalau metode penebaran benihnya itu Pak, bagaimana metode apa yang digunakan? Kalau seperti teman kemarin itu, tapi enggak usah dicerita teman. Artinya kan sekarang ada di lahannya kita ini. Kita beli dari hasil benihnya di orang tuh, benihnya di orang, dia gelondongkan, terus kita beli gelondongannya saja kita tebar. Dalam tambak ini Pak kan ada di organisme udang faname. Iya. Jadi hama dan penyakitnya itu yang sering diserang itu penyakit apa, dan bagaimana cara pencegahannya dan penanganannya? Kalau kemarin yang kita alami ini kan penyakitnya dia ganti kulit, langsung mati itu kan sudah baku makan dengan temannya tuh. Nah, jadi makanya kemarin itu langsung singkat waktu kita langsung panen, karena kalau dibiarkan dia begitu semakin berkembang semakin banyak Akan semakin banyak yang mati. Kalau pencegahan ya kita pakai maksudnya alat beli di toko tani tuh. Kalau yang saya pakai kemarin saya ini alat pencegah penyakitnya itu virusnya apalagi namanya itu mah MP4 ya? Enggak, bukan yang di botol itu. Oh, MP4. Ya, MP4. MP4 itu kan menjernihkan air dengan membunuh hama-hama penyakit. Ini menghilangkan hama-hama penyakit.
Pak, kalau metode panennya dan pasca panennya itu bagaimana? Kalau metode panennya kan kita lihat sendiri metodenya. Itu seperti pintunya di sana tuh. Iya. Pintunya kita pakai pipa. Hmm. Terus kalau mau panen kan dibuka pipanya itu, dipasangkan dari di belakangnya tuh, dari untuk supaya jangan hasil panennya itu langsung keluar. Terus sebagian juga kita pakai tangkap pakai tangan. Ya. Kalau di kelolanya ini tambak ini ya, untuk penelitian benar bibit penanennya ini baru kurang lebih 5 bulan. Kalau pembuatan tambaknya ini sudah lama, sudah kurang lebih 20 tahun kalau ini tambaknya ini dibuka ini lahan tuh. Yang kambing juga sekarang. Untuk ini dasar tambaknya kedalamannya. Kalau kedalaman tambaknya, galiannya apa kedalaman pelatarannya semua kan ada semua itu tanya jawabnya tuh. Kalau kedalaman galiannya ini ya kurang lebih 1,5 meter. Kalau kedalaman galian pelatarannya 50 sampai 70. Untuk kedalamannya. Iya, Kedalaman kedalaman air. pelataran. Kan beda itu kedalaman galian dengan kedalaman pelatarannya. Kan? Iya. Nah, gitu. Nah, jangan sampai datanya nanti kita bilang kedalaman galiannya, kita jawab begini, kedalaman pelatarannya kita tidak tahu. Kalau airnya dari dasar tambaknya ini berapa tingginya Pak? Untuk kedalaman air. Kalau ini karena kita tidak pakai ukuran air ini, cuma tinggal kita perkirakan ini ya kurang lebih 1,5 meter yang kedalaman di galiannya toh. Terus kalau di kedalaman di pelatarannya Pelataran cuma sawit. 50. Apa seperti itu, apa itu pepohonan di tengah-tengahnya tidak menunjukkan ada biasanya Iya. gitu. Seperti ini apa namanya lubang-lubang kepiting begitu Kalau tidak lubang, berpengaruh gitu seperti lumpurnya. kalau lubang-lubang kepitingnya kemarinnya alhamdulillah tidak ada pengaruhnya. Tidak ji. Ya. Lumpur apa tempatnya Nah, lumpur bersembunyi? ini kan tidak berlumpur dia nih. Oh, tidak lumpur. Iya, seandainya dikeringkan ini biar kita pakai sandal turun di bawah tidak akan becek kita punya kaki. Karena dia ini lahannya lahan buat pasir, bukan lahan, iya, bukan lahan tanah liat toh. Beda itu lahan pasir dengan tanah liat. Kalau tanah liat itu tertanam sampai di lutut apa orang. Kalau ini jadi galiannya ini tidak akan tertanam sampai di paling sampai mata kaki saja kedalaman ini. Makanya kemarin teman di atas itu banyak. Kenapa kata tahu sama kamu yang penuh? Tidak tanya kan itu. Untuk pengolahannya Pak bagaimana, sudah lama atau baru dibuka untuk sedang namanya? Kalau artinya kita buka lahan ini sejak ada rencananya kita budidaya ini ya itulah tadi kurang lebih 5 bulan karena 2 kali panen itu kan tidak sampai 1,5 bulan. Maksudnya proses panennya dalam 1 kali panen itu tidak sampai 2 bulan. Satu kali panen. Iya, pertama kita panen itu cuma 1 bulan 4 hari kalau saya tidak salah itu. Nah, terus sudah dipanen itu dikeringkan, dijemur atau dipupuk, lantas kita apa lagi namanya? Kita kelola lagi kembali kedua kalinya itu 1 bulan 7 hari yang hasilkan. Artinya lama waktunya dalam buat penyempatan 1 bulan 7 hari yang panen kedua itu. Kenapa itu Pak ada begitu yang ini? Kalau itu pohonnya sebenarnya itu lebih bagus itu ada pepohonan di situ hanya karena kedalamannya di situ tidak dalam. Makanya orang selalu bertanya kenapa ada pohon di tengahnya itu.
Kalau udang pename dipelihara itu justru dia membutuhkan pepohonan karena tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya kan. Apalagi kalau lahannya semacam ini, lahan tidak berlumpur, dia itu tidak mau tertanam, terbatas kedalamannya kalau tidak tertanam. Beda kalau lumpur lahannya orang ya tertanam betul, tapi tidak kelihatan namanya udang. Itu Pak, yang pipa-pipa ada 2. Pipa itu kan selalu kita pakai untuk tempat pemasukan airnya. Yang satu pembuangan airnya. Ya kan, ada 2 di situ, ada untuk pemasukannya, ada untuk pembuangannya. Hanya digabungkan karena artinya kalau di dalam peraturan ANE itu pengelolaan tambah itu tidak boleh sebenarnya itu digabung di situ. Harus lain di sudut sini, katakanlah di sudut di sini tempat pemasukannya, di sudut sana tempat pembuangannya. Kan kita keadaan lokasinya juga begitu ya, kita pakai saja apa adanya. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Waktu Sama-sama. mungkin tadi. Terima kasih Pak. Iya.